Indonesia sebagai tuan rumah babak penyisihan, targetnya harus lolos. Apa yang ngebuat target itu harus lolos? Emang menjanjikankah dari pemainnya? Iya, cukup menjanjikan karena kan terakhir kan di Desember kita jadi peringkat 3 ya di AFF. Nah sekarang ini pertaruhannya soalnya Piala Dunia di 2026. Karena setelah Piala Asia ini di Piala Asia nanti itu jadi perebutan tiket ke Piala Dunia, dan peluang kita untuk ke Piala Dunia futsal putri itu cukup besar. Nah jadi kita harus mulai dari sekarang nih. Dan banyak persiapan yang dilakukan oleh Federasi Futsal Indonesia untuk mewujudkan impian itu. Ini jenderal perangnya siapa nih? Ya. Pelatihnya nih. Nah karena ini targetnya lebih tinggi lagi, tentunya federasi berpikir untuk mencari pelatih yang lebih kaya pengalaman ya di internasional. Nah jadi dia mendatangkan pelatih asal Spanyol, Luis Estrella ya. Nah ini pengalaman membawa Benfica Feminino menjuarai Liga Futsal Portugal 2003-2004 dan Champions Super Cup di tahun yang sama. Coach to Coach Podcast adalah sebuah podcast yang isinya tentang olahraga futsal yang dimainkan di dalam ruangan 4 pemain dan 1 kiper. Nah di podcast ini kita akan berbicara soal teknik, taktik, maupun informasi-informasi mengenai jadwal dan hasil pertandingan, terutama di Liga Asosiasi Akademi Futsal Indonesia atau AFI. Kita akan menampilkan juga narasumber-narasumber dari berbagai tempat dan pelatih-pelatih yang berkualitas. Semoga obrolan ini bermanfaat bagi pemirsa. Selamat mendengarkan. RPK FM Jakarta, sahabat RPK. Argo menyapa sahabat RPK lagi ya. Untuk kesempatan kali ini masih bareng Fred, juga masih bareng Asbi. Yang pastinya untuk kesempatan kali ini kita akan ngomongin yang seperti biasa ya, spesial futsal Indonesia nih, khususnya tantangan futsal Indonesia di tahun 2025. Pastinya ada Coach David di sini. Apa kabar Coach? Kabar baik. Selamat tahun baru Coach. Selamat tahun baru. Wah, tahun baru juga nih buat semua insan futsal Indonesia nih. Kita mau ngomongin ya, silakan sahabat RPK mau ikutan juga di 0815-1804-nya 3 kali untuk tantangan futsal Indonesia tahun 2025. Apa aja nih tantangan futsal, baik untuk dari luar tantangannya, dari dalam juga nih Coach. Iya. Ya, di awal tahun ini kita juga udah langsung diperhadapkan dengan sebuah event ya. Dan ini juga event besar, khususnya bagi futsal women. Oke. Jadi direncanakan bulan Januari tanggal 15 sampai. Bentar lagi ya? Iya, hitungan minggu aja. 15 sampai 22, 15 sampai 19 Januari itu ya. Itu akan ada AFC Women's Futsal Asian Cup, babak penyisihan ya untuk grup B. Jadi akan bermain di Yogyakarta di Gor Among Rogo. Wah. Nah Indonesia jadi tuan rumah. Itu ada bergabung bersama India, Hong Kong, dan Kirgistan. Wah. Nah seharusnya ada satu. Grup apa nih? Grup B. Grup B. Iya. Oke. Seharusnya ada Pakistan ya, tapi mereka mengundurkan diri. Iya. Ini, wah, jadi tuan rumah babak penyisihan ya. Ada berapa negara selain grup B? Selain grup B ada di grup A juga ada, itu Thailand yang jadi tuan rumah. Oke. Palestina, Lebanon, Bahrain dan Irak satu grup. Oke. Grup C ada Uzbekistan sebagai tuan rumah,
bersama Turkmenistan, Australia, Filipina dan Kuwait. Jadi ada Satu grup lagi, oke. ada grup D, Mhm. itu Vietnam, Chinese Taipei, Macau dan tuan rumahnya Myanmar. Jadi setiap babak ada tuan rumah dan Indonesia jadi tuan rumah untuk bukan babak ya, grup ya. Ya, tiap grup. Jadi grup B Indonesia ya Ya, tuan rumahnya Iya. dan satu mengundurkan diri Pakistan. Gitu. mm-mm. Benar. Target Ya harus lolos dari Karena- grup ini ya. dari grup ini, karena setelah itu akan ada Piala Asianya di Cina. Hmm. 2025 itu, jadi nanti dari 4 grup ini 2 tim teratas itu langsung masuk, ditambah satu tim peringkat ketiga terbaik. Jadi ada di sem- antara semua grup Iya, gitu ya. jadi ada 9 nanti yang lolos dari penyisian grup ini. 3 tim yang sudah menunggu itu Cina tuan rumah, Iran dan Jepang. Wah. Ya. Indonesia berat juga ya untuk masuk di urutan kedua ya. Untuk di babak penyisian ini, Ah, kalau di babak penyisian ini kansnya sih besar ya. besar ya. Ya, karena semua Tadi lawannya kan ada ada Hong Kong, India sama Kirgistan. Untuk putri kita kan ada oh ini di putri. Oke. iya ada Iya, di iya, iya. peringkat 4 atau 6 di Asia. Iya, ini putri ya. Oke, Iya. aman. Oke. Dan nanti ya tim yang beratnya itu ya ada di Babak babak berikutnya, iya. Karena kalau dibilang di setiap grup itu yang jadi tuan rumah adalah tim yang terbaik gitu. Oke, oke. Mm-mm. Kalau targetnya tadi pasti harus lolos ya. Harus lolos. Nah, nanti kita ngomongin yang lain lagi sahabat RPK. Kita dengerin dulu yang sudah disiapkan Hasbi ini. Bareng Coach David kita ngomongin tantangan futsal Indonesia di tahun 2025 dan sahabat RPK mau ikutan ngobrol silakan ya 0815-1804 3 kali buat semua sahabat RPK yang mau sumbang saran ya. Tadi Indonesia sebagai tuan rumah babak penyisian targetnya harus lolos. Apa yang ngebuat target itu harus lolos? Emang menjanjikankah dari pemainnya? Iya, cukup menjanjikan karena kan terakhir kan di Desember kita jadi peringkat 3 ya di AFF. Nah sekarang ini pertaruhannya soalnya Piala Dunia di 2026. Karena setelah Piala Asia ini di Piala Asia nanti itu jadi perebutan tiket ke Piala Dunia. Dan peluang kita untuk ke Piala Dunia futsal putri itu cukup besar. Nah jadi kita harus mulai dari sekarang nih. Dan banyak persiapan yang dilakukan oleh Federasi Futsal Indonesia untuk mewujudkan impian itu. Ini jenderal perangnya siapa nih? Ya. Pelatihnya nih. Nah karena ini targetnya lebih tinggi lagi, tentunya federasi berpikir untuk mencari pelatih yang lebih kaya pengalaman ya di internasional. Nah, jadi dia mendatangkan pelatih asal Spanyol, Luis Estrella ya. Nah, ini pengalaman membawa Benfica Feminino.
menjuarai Liga Futsal Portugal 2003-2004 dan Champions Super Cup di tahun yang sama. Materinya sama nggak ya? Materinya Materi pemainnya eh, pasti beda ya. Iya, ada nggak jauh beda sebenarnya dari yang pada saat Piala yang AFF. 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 Cuman ada beberapa pemain senior yang masih dipertahankan. Itu seperti Novita Murni, itu masih dipertahankan. Lalu ada Fitri Rosdiana, masih juga. Tapi selebihnya pemain-pemain muda, ya. Baru ya. Baru. Oh, oke. Iya. Regenerasi. Regenerasi memang pas banget sih untuk apa namanya saat ini kita melakukan regenerasi karena Iya. jadi pemain-pemain senior hanya butuh beberapa saja untuk Penyemangat ya. juga untuk memberikan apa namanya membagikan pengalaman mereka selama bertanding gitu ya dan di ini ya posisi-posisi kunci ya. Kayak Novita Murni itu kan dia anchor ya di belakang. Itu juga bisa buat ngatur tempo serangan. Ini kalau apa namanya, kalau coach David lihat sendiri, persiapan kita tuh memadai nggak untuk menghadapi event ini? Iya, persiapan cukup memadai ya karena di akhir tahun 2024 kemarin timnas putri ini berangkat ke Bahrain, melakukan uji coba di sana dengan tim putri di Bahrain. Hasilnya sekali menang sekali kalah sih memang, tapi memang di situ jadi apa namanya pemain jadi punya pengalaman ya bermain di tingkat yang lebih tinggi dan bermain di apa namanya lawan tim yang mungkin jarang pernah ketemu ya. Ya Bahrain itu kan jarang ketemu karena kita selalu main di Asia Tenggara aja gitu. Nah dari situ kan mereka akhirnya punya pengalaman untuk bisa apa namanya melawan tim-tim yang nanti akan jadi satu grup dengan Indonesia di grup B nantinya. Iya. Ini memang sebenarnya apa ya menarik karena memang setelah ikut Piala Asia sekarang mau belanja ke Piala Dunia. Tapi kansnya memang benar-benar ada ya coach ya? Iya kalau dibilang ada sih, walaupun mungkin 45 atau 55% lah. 55%. Iya, karena kan memang tantangannya kan ada di Iran, Jepang dan Cina ya sebagai tuan rumah. Tapi kita kira bisa mencuri lah posisi keempat itu, ya. Mungkin ya persaingannya ya Thailand, ya ada Thailand, ada Uzbekistan. Tapi kan maksudnya di putri ini masih bisa bersaing dibanding di putra. Oke. Tapi kalau kita ngelihat materi-materi pemain tadi, senior kan ada beberapa posisi kunci juga ya. Iya. Kalau yang baru, tapi punya masa depan cerah. Oh iya, ini banyak pemain yang dari PON ya, hasil dari PON kemarin. Dari Papua Barat ada Jane City Y dan Carmen Karat. Nah, ini juga pemain yang cukup bagus. Lalu ada Rini Rismayanti dari PON Jawa Barat bersama Fitri Sundari dan Selvi Nurjayanti dari PON Kalimantan Timur. Nah, tapi juga kita nggak lupa juga dengan pemain-pemain yang bermain di Women Futsal League. Itu ada pemain yang apa namanya punya potensi ya, kayak seperti Agnes Matulapelwa ya dari Netic Ladies. Nah itu juga salah satu apa namanya pivot muda yang saya rasa bisa berkembang dia untuk bisa menjadi ujung tombak untuk timnas futsal putri Indonesia. Jadi banyak juga pemain muda yang menjanjikan ya Iya. untuk prestasinya mereka gitu ya. Wah, ini benar-benar menarik. Ini selain di Jogja,
di mana lagi? Atau emang cuma di Jogja penyelenggaranya? Iya, hanya di Jogja. Jadi Wow. masyarakat futsal kita bisa datang ke sana untuk menyaksikan pertandingan dan mendukung langsung ya timnas putri futsal kita di Gor Amongrogo di Yogyakarta. Selama 3 hari ya. 3 hari ya. Oke. Ini memang untuk putrinya emang lagi di apa ya namanya makin dinaik ya. Semoga makin naik ya. Karena prestasinya udah kelihatan kemarin di Piala Asia. Dan kita pindah ke futsal pro nih. Iya betul. Futsal pro gimana coach untuk untuk tahun 2025? Ya, futsal pro 2025 ini ada format baru ya. Format baru. Iya. Awalnya sih di pertama sebelum liga dimulai ada namanya futsal series. Oke. Iya. Super Cup, futsal Super Cup. Sorry. Ini pengurus federasinya mantep ya. Iya. Jadi futsal Super Cup itu Benar-benar diberesin semua. Memanggil 8 tim yang di klasmen sebelumnya untuk bertemu melakukan pemanasan lah. Nah itu formatnya jadi peringkat 1 tahun musim lalu ketemu peringkat 8. Oke. Peringkat kedua ketemu peringkat 7, 3, 6, 4, 5 gitu seperti itu. Dan ada juga kalau nggak salah diundi juga sih nantinya. Iya. Itu pun udah selesai Super Cup dan juaranya di final tuh menampilkan Bintang Timur Surabaya melawan Black Steel Manokwari kalau nggak salah ya. Oh. Gitu ya. Dan pemenangnya Bintang Timur Surabaya Iya. sebagai juara. Oke. Tapi memang ini sangat menarik. Abis series tingkatannya apa lagi tuh? Habis series itu udah mulai 1 pekan kemudian itu udah masuk ke pekan pertama. Pekan pertama untuk Pro Futsal League 2025. Oke. Ini coach kalau boleh tahu selama pengurusan yang baru ini untuk Federasi Futsal sendiri, Ya. udah berapa klub yang mulai terlihat aktif di berbagai daerah? Iya. Sekarang ini kan ada 12 klub ya yang tergabung untuk di league ya. Nanti ada 14 pekan dibagi 2 putaran. Mantap ya. Putaran pertama tuh 7 pekan, putaran kedua 7 pekan. Nah, nanti juga nggak langsung juaranya diambil. Ada peringkat 1 sampai 8 yang akan masuk lagi ke babak berikutnya untuk penentuan juara 8 besar ya. Ngambil berapa zona dia, coach? Jadi satu semua. Jadi satu semua. 12 tim itu jadi satu semua, jadi ketemu semua. Oh, satu tempat ya. Satu tempat. Dan menariknya venue-nya ini nggak hampir Indonesia ya. Jadi venue pertama di Sukoharjo, venue kedua itu tanggal 11 nanti itu mainnya di Malang. Oke. 11 11 Januari. Iya. Oh, 11 Januari di Malang. Aduh, asik banget. Tapi ntar kita lanjutin lagi nih Sobat RPK setelah tanda waktu 30 menit ini. Seperti 336D.
sahabat RPK ya. Kita masih ngomongin futsal. Sekarang udah ngomongin sampai ke liganya nih. Wah, kalau misalnya dari dulu aja kayak begini rapihnya gitu ya. Iya. Pasti ada prestasi untuk futsal Indonesia. Tapi emang udah ada prestasi ya selama ini ya. Iya, selama ini futsal langsung punya prestasi. Dari pengurusan yang baru ini atau rangkaian kegiatannya? Dari rangkaian kegiatan sebelumnya. Oh, rangkaian kegiatan Iya. sebelumnya. Tapi untuk yang federasi yang baru ini langsung kita punya berhasil juara AFF yang futsal putra. Ini yang pertama kali kita juara AFF. Kemudian juara peringkat ketiga AFF putri. Wah, udah dapat penghargaan internasional aja. Iya, jadi kita dapat nominasi Futsal Award 2024 ya. Ada 2 yang masuk nominasi, Timnas Futsal Putra Indonesia Oke. sama Coach Hector Souto. Oh, iya. Tapi ngomong-ngomong kalau kita ngomongin liga, Iya. sebenarnya liga futsal sendiri itu, futsal kan pendek ya usianya dalam tanda petik. Sebenarnya tujuannya apa sih kalau untuk liga futsal sendiri? Iya, tentunya Liga Futsal itu sebetulnya sebagai muara ya, muara pemain-pemain bermunculnya pemain-pemain timnas nantinya. Jadi dari kompetisi itu diharapkan kita punya pemain-pemain yang siap untuk menjadi pemain tim Selection nasional. jadi ya. Iya. Tapi begitu diseleksi kan waktunya nggak tahu udah senior aja dia. Iya. Nah itu apakah liganya itu akan terus berkesinambungan setiap tahun? Iya, tentunya pasti akan berkesinambungan. Ya, jadi di tahun ini selain ada liga, itu ada namanya FIFA Match Day. FIFA Match Day. Iya, jadi ada berapa kali, 4 kali dalam setahun. Ya, jadi kita bisa membuat satu event internasional, mengundang negara-negara dari benua lain atau konfederasi yang lain untuk bermain di Indonesia sebagai tuan rumah. Dan itu akan dihitung nilainya pada poinnya. Iya. Lalu selain bikin satu event, kita bisa mengundang tim untuk bermain di FIFA Match Day. Jadi itu target-targetnya yang di tahun 2025 ini akan dilakukan. Salah satunya yaitu kita mau coba Argentina untuk datang ke Indonesia. Oh, seru juga ya. Iya. Dan kalau di futsal sendiri sebenarnya coach kalau dilihat ya, apakah penggemarnya seheboh sepak bola? Oh iya, pastinya. Ya. Kalau liga nih ya, ya tentu di beberapa kota seperti di Makassar, di ini Banjarbaru nih, di Kalimantan, Oh iya. Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang itu pasti penuh. Ya, apalagi kalau main di Jogja juga penuh. Oke. Dan masih terjangkau lah dibanding sepak bola tiketnya ya. Oh iya. Wah ini udah ngomongin sepak bola. Ini ada kabar sedih juga ya di sepak bola. Tapi nggak tahu apakah ini tepat apa enggak. Tapi yang pasti memang untuk coach di futsal sendiri aman ya? Iya aman. Tapi memang sekarang udah ya itu ya perhitungannya udah baik ya. Ada Hector Souto yang menjadi apa namanya pelatih kepala. Oke. Terus di putri juga kita sudah bukannya mengganti sebenarnya, memberikan pelajaran bagi pelatih-pelatih futsal kita untuk belajar dari Coach Luis Estrenala yang dari Spanyol ini untuk bagaimana bisa mendapatkan pengalaman lebih di internasional. Memang ada kalau ngomongin coach Indonesia sendiri kan nggak sedikit ya yang ada di luar Indonesia melatih gitu ya. Iya, ada paling juga. nggak di Asia Tenggara gitu ya. Iya ada.
Sebenarnya kita juga punya ini ya, punya potensi juga coach-coach kita ya. Iya, harus ada punya potensi juga. Tentunya di Brunei, di Malaysia kita ada pelatih-pelatih yang masih Aktif ya. aktif di sana. Iya, iya, iya. Nah, tapi tentunya kita juga harus belajar juga dari pelatih-pelatih luar. Ya, karena negara-negara Asia Tenggara lain seperti Vietnam, Thailand itu mereka sudah dari dulu ya punya pelatih-pelatih dari Spanyol, dari Portugal, dari Belanda. Mereka sering datang ke sana, baik sebagai pelatih timnas maupun sebagai pelatih klub. Sahabat RPK, ngomongin pelatih agak-agak berat, tapi nanti kita langsung keluarin aja unek-uneknya ya. Ngomongin masalah pelatih, kita ntar mau ngomongin masalah coach di sepak bola. Tapi setelah yang satu ini, bukan terus, tapi udah futsalnya. Ini ngomongin, nggak tahu nih tragedi atau kabar baik, nanti mungkin coach bisa kasih tahu buat kita tentang pergantian Sintayong ya di sepak bola hari ini. Dan naga-naganya nih udah ada kepastian juga nih, ada pelatih baru nih. Cuman kita mau tanya dulu nih coach, kalau secara secara netral ataupun coach kan juga memang ada di sepak bola, di PSSI, tapi juga ada tapi di luar sepak bola gitu ya. Pandangan coach ini kalau misalnya kita ngomongin Sintayong nih gimana nih kondisinya? Begitu, apakah karena presidennya dijegal gitu? Ini dramanya banyak banget ya. Iya. Drama Korea. Drama Korea. Presidennya juga lagi kena drama. Sekarang Sintayong juga kena drama juga nih. Pandangan coach gimana? Iya, dengan kabar pergantian pelatih ya di timnas sepak bola kita, memang ada keuntungan dan ada kerugiannya. Ada untung ada ruginya. Iya. Oke. Nah, kita bicara ruginya dulu nih. Dulu lah. Ruginya adalah masa persiapan yang cuman 1,5 bulan ya, karena di bulan Maret kita udah mulai bertanding lagi lawan Australia dan Bahrain. Nah, itu yang dipertanyakan, apakah pelatih baru ini bisa beradaptasi dengan para pemain, atau dibalik, pemain bisa nggak beradaptasi dengan strategi atau game plan dari pelatih atau gaya pelatihnya ya? Iya, gaya pelatihnya itu yang jadi pertanyaan dari semua orang. Bisa nggak pemainnya ngikutin cara game plan-nya pelatihnya. Nah, terus kemudian kan berganti dari nakoda yang satu ke nakoda yang lain, pasti kan ada prinsip-prinsip yang berbeda. Betul. Dan juga ini juga akan jadi dinamika nantinya. Pelatih yang baru memilih siapa, pemain yang mana. Ya, apakah pemain yang lama atau dia memilih pemain baru. Nah, dan tentunya untuk kalau pemain baru dia harus mencari misalkan pemain dari Liga Indonesia ya, Liga 1 Indonesia, dia harus lihat siapa yang cocok dengan caranya dia, game plan-nya dia. Nah, itu yang perlu waktu kan? Banyak iya. Perlu waktu banyak. Karena ini kan ngomongnya adaptasi orang per orang gitu kan. Iya. Benar. Dan apalagi satu orang ke satu tim. Betul. Nah, apakah dia mau mempertahankan pemain lama atau dia menyisipkan pemain yang ada? Nah, ini butuh tim, nggak hanya pelatih tapi tim analisis yang banyak nih untuk melihat satu persatu pemain ini sesuai nggak dengan game plan yang akan dilakukan oleh pelatih baru ini. Iya. Kelebihannya. Nah, kelebihannya. Tapi sebelum kelebihannya, iya. Kira-kira coach ada bocoran nggak? Kenapa sih kok harus diganti? Ya, kenapa harus diganti? Mungkin karena pertama ya, kekalahan kita lawan Cina itu membuat yang tadinya prediksinya harus bisa dapat poin dan bisa lolos di peringkat 2, itu jadi nurun. Jadi 3 ya. Ya, jadi ya harus mungkin lewatin ronde 4, walaupun target kita ronde 4. Cuman pada saat itu kan harusnya bisa. Nah, disayangkan STI ini kan suka eksperimen. Iya. Nah, ketika lawan Cina dia melakukan eksperimen yang dianggap beberapa orang itu sebagai blunder.
kemudian juga ada satu lagi yang membuat STY ini adalah komunikasi. Oke. Ya, dia Dengan masih pemain. menggunakan bahasa Korea Oke. dengan pemain dan harus melakukan dengan penerjemah. Nah, dia nggak bisa terlalu bagus bahasa Inggris, sementara di timnas ini ada pemain Belanda, ya kan, Iya, iya. yang ada di Eropa. Ini juga jadi komunikasinya jadi sebenarnya jadi panjang kan, harusnya kita bisa berhadapan langsung, 4 mata berbicara, tapi ini harus punya mata kedua lagi, 6 mata jadinya. Iya, iya. Tapi kalau dilihat dari komunikasinya ada hambatan aja bisa drastis naikin prestasi peringkat loh Iya, internasional ya. ya itu juga kelebihannya STY juga, dia bisa menempatkan pemain sesuai dengan potensinya. Ya, bahkan merubah pemain itu ya dari misalkan dari wing back misalkan ke jadi center back, itu STY bisa ngelihat seperti, atau jadi dari back bisa jadi pemain gelandang tengah, itu juga kelebihannya STY. Oke, sekarang kelebihan. Kelebihannya karena Ada pergantian ini. Yang satu, yang pertama akan ada dinamika pemain, baik pemain lokal maupun diaspora. Ya, dengan adanya pemain baru, pelatih baru, tentu ada pemain-pemain yang tadinya nggak dilirik oleh STY bisa masuk ke timnas. Tentunya pemain yang berpotensi ya. Karena kan STY dia cenderung memilih pemain yang itu aja. Jarang dia memilih pemain baru. Nah, sementara pelatih baru pasti punya pandangan baru ya kan. Ya, terus di pemain diaspora juga jadi punya banyak kans ya. Iya. Untuk masuk ke timnas nasional Untuk main ya. untuk main. Kenapa? Karena STY juga sebelumnya pemain naturalisasi itu atau diaspora itu harus dapat izin nih dari pelatih nih. Pelatih cocok nggak sama pemain ini? Walaupun prestasinya mentereng, tapi kalau nggak cocok sama pelatih, game plan-nya nggak masuk, pelatih nggak ambil. Ya nggak ambil. Bukannya itu wajar tuh coach, kan kebanyakan subjektivitas tuh pasti ada. Iya. Nah, hanya mungkin menurut PSSI atau menurut tim yang ada di PSSI itu terlalu lama gitu. Akhirnya bertele-tele gitu untuk misalkan membuat pemain yang diaspora itu bisa langsung masuk. Ya, padahal contohnya kayak ketika lawan Cina ada salah satu pemain yang sudah dinaturalisasi tapi tidak dimainkan sama sekali. Bahkan masuk ke dalam cadangan pun tidak. Nah, ini kan jadi pertanyaan. Iya. Karena ini kan dapat persetujuan dari pelatih, tapi kenapa nggak dimainkan? Nah, ini yang nanti pemain-pemain naturalisasi itu atau diaspora itu akan banyak sih setelah pelatih baru ini, dan kabarnya pelatih baru ini juga datangnya dari Eropa. Tahu dulu. Ini banyak kans untuk para pemain ya. Iya. Apalagi yang diaspora atau yang naturalisasi gitu. Benar. Makin tinggi kompetisinya. Oh iya, di makin tinggi. internal. Ya, makin tinggi, dan karena kans juga untuk masuk ke Piala Dunia juga cukup bagus nih kesempatan ini. Jadi sepertinya PSSI ya istilahnya berjudi ya tetap ya. Dia mau mempush gitu, ngasih ngebus lah istilahnya untuk supaya bisa kalau bisa nggak round 4 langsung lolos peringkat 2 gitu. Seru ya. Jadi emang ada tujuan nih Sobat RPK untuk pergantian dari STY ini. Udah berapa kandidat yang akan menggantikan STY coach? Kalau bocoran? Kalau bocoran sih memang dari Eropa ya ada 3 tadinya. 3. Ya dari negara dari ini saudara tua kita ya. Oh, oke. Jadi Netherlands ya. Netherlands. Ya. Dari Netherlands sama dari Jerman tadinya. Ada 2 negara itu. Cuman kayaknya mengerucut nanti nih. Udah kelihatan kerucutnya nggak? Iya, di tanggal 12 Januari nanti akan diumumkan. Wah,
sebentar lagi ya. Dan lebih ke ini ya, ke mana orang bilang ya itulah Ke ke Belanda Belanda ya, Oke. di Belanda Yang karena ada hubungan jiwa. iya sama nanti jadi punya dua tim nih, timnas pusat sama timnas cabang nih. Nama Bocoran ya. berapa Nama nama? Kalau dari Belanda misalnya. ya dari Belanda itu ada Patrick Kluivert. Hah, Kluivert. Tapi dia didampingi dengan Gus Hiddink. Oh, Gus Hiddink. Iya. Wih, serem juga ya. Iya, jadi itu satu paket tuh. Wih, mahal itu pelatih. Mahal, pastinya mahal. Apalagi namanya Iya. udah duluan dikenal ya. Iya, dan dia pernah membawa Korea tuh sampai semifinal. Iya betul. Dan sama seperti STY dapat kayak golden ticket ya, maksudnya kayak mau ke Korea. Kayak kewarganegaraan. Iya, warga-negara boleh kapan aja datang ke Korea bisa. Nah itu Patrick Kluivert. yang tradisi itu kayak kita pengen tradisi juara itu dimulai dari pelatih. Oke. Tradisi Piala Dunia itu dimulai dari pelatih. Jadi pengalaman Piala Dunia pelatih itu mau ditularkan ke pemain. Gus Hiddink juga ya. Gus Hiddink juga. Dua nama itu. Wah. Nggak ada yang lain. Nah sementara yang dari Jerman, ini juga ex pemain juga. Oke. Itu namanya Christian Zieg. Oh, Zieg. Ya dari Jerman. Zieg. Ini memang dia cukup terkenal juga ya di Jerman ya. Tapi nggak seheboh ini ya. Patrick ya. Patrick Kluivert. Oke. Kluivert ini memang udah katanya juga udah ada kedekatan sama Indonesia. Secara darah katanya. Saudara ini. Wah. Oke, Coach. Untuk tahun 2025 ini sebagai kata penutup, apa yang diharapkan untuk futsal? Ya, kalau untuk futsal harapannya kita bisa melangkah lebih jauh lagi ke internasional, terutama untuk yang putri saat ini bisa ke Piala Asia, tentunya ke Piala Dunia lah itu yang lebih tingginya seperti itu. Untuk sepak bola? Sepak bola sama ini dengan pergantian ini. Iya, jadi mungkin event kita ke dunia ya, Piala Dunia, Asia dan Piala Dunia itu udah yang paling tinggi ya. Semoga bisa berprestasi ke sana. Oke, Coach, terima kasih untuk kehadirannya, terima kasih untuk berbaginya. Ya. Dan Sobat RPK, kita akan ketemu lagi di program dan kesempatan lainnya. Argo, Fred, juga Ijik undur diri. Salam.